Dalam perkembangannya sampai saat ini, sarana dan prasarana transportasi semakin ditingkatkan dengan pengembangan sistem jaringan jalan, seperti pengembangan jalan lingkar kota, perkembangan jalan arteri primer Madiun Ngawi, dan pengembangan kolektor primer Ngawi Bojonegoro. Sarana transportasi darat dilayani oleh kendaraan bermotor berupa minibus, angkutan kota, angkutan desa, dan bis. Seluruhnya terdapat 39 trayek angkutan di Kabupaten Ngawi. Dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani serta dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, maka sarana transportasi darat tersebut perlu ditingkatkan, terutama dalam usaha pengembangan wilayah-wilayah yang terisolir. Panjang total jalan di Kabupaten Ngawi sepanjang 677,52 km, terdiri dari jalan negara sepanjang 79,56 km dan jalan provinsi sepanjang 597,96 km. Kelas jalan untuk jalan negara yaitu kelas 1 dengan spesifikasi jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, masuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Sedangkan kelas jalan untuk jalan kabupaten yaitu kelas 3C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor, masuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Kondisi prasarana jalan yang ada sebagian besar masih dalam keadaan baik. Tipe perkerasan jalan terdiri dari jalan aspal, kerikil, dan tanah. Tipe perkerasan dengan tanah pada tahun 2007 sepanjang 6,48 km, kerikil sepanjang 97,52 km, dan jalan aspal sepanjang 573,52 km. Kabupaten Ngawi dilintasi jalur utama Surabaya Jogja, jalur utama Cepu Bojonegoro Madiun, dan menjadi gerbang utama Jawa Timur, jalur tengah dan jalur selatan. Kabupaten Ngawi juga sebagai tempat transit untuk kendaraan yang mengarah ke Bojonegoro via Padangan di utara atau ke Madiun Magetan via Geneng atau Mauspati di selatan. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api Surabaya Yogyakarta Bandung Jakarta, namun tidak melewati ibu kota kabupaten. Stasiun kereta api terdapat di Geneng, Ngawi, Bedung Galar, dan Waikukun. Untuk stasiun Ngawi sendiri tidak terletak di ibu kota kabupaten, tetapi letak bangunan fisiknya ada di Kecamatan Paron. Berikut adalah kereta yang dilayani yang melewati stasiun ini. Kereta api Baunkarta, kelas eksekutif ekonomi jurusan Jombang Pasar Senen. Kereta api Berantas, kelas eksekutif ekonomi jurusan Blitar Pasar Senen. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kelas eksekutif ekonomi jurusan Surabaya Gubeng Pasar Senen. Kereta api Jayakarta kelas ekonomi premium jurusan Surabaya Gubeng Pasar Senen. Kereta api Kahuripan kelas ekonomi PSO jurusan Blitar Clara Condong. Kereta api Rogawa kelas bisnis ekonomi jurusan Jember Purwokerto. Kereta api Malabar kelas eksekutif bisnis ekonomi jurusan Malang Bandung. Kereta api Mataram Raja kelas ekonomi jurusan Malang Pasar Senen. Kereta api Mutiara Timur kelas eksekutif ekonomi premium jurusan Ketapang Yogyakarta. Kereta api Pasundan kelas ekonomi jurusan Surabaya Gubeng Clara Condong. Kereta api Singasari kelas eksekutif ekonomi jurusan Blitar Pasar Senen. Kereta api Sri Tanjung kelas ekonomi PSO jurusan Ketapang Lempuyangan. Kereta
Api Wijaya Kusuma, kelas eksekutif ekonomi premium, jurusan Ketapang Cilacap. Angkutan jalan raya Kabupaten Ngawi dilalui Jalan Raya Nasional 17 yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta di barat, Caruban dan Surabaya di timur, serta Jalan Nasional 30 yang menghubungkan Bojonegoro di utara dengan Madiun dan Magetan Mospati di selatan. Persimpangan jalan raya itu terletak tepat di Kota Ngawi, sehingga Kota Ngawi dalam perkembangannya dari waktu ke waktu selalu ramai dilintasi berbagai kendaraan. Tidak hanya itu, ada pula jalan antar kabupaten yang saling bersambungan, dimulai dari Kota Ngawi ke selatan arah Paron lurus terus ke arah Jogorogo, kemudian membentuk persimpangan ketiga ke timur menuju Kendal dan bersambung ke Magetan hingga Madiun, sedangkan ke barat menuju ke Sine hingga sampai ke Sragen, Jawa Tengah. Dari Kota Ngawi ke utara nanti ke arah Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah. Selain jalan antar kabupaten, Kabupaten Ngawi juga ada jalan alternatif yang dapat dilalui kendaraan apabila jalan raya nasional mengalami gangguan, misal banjir akibat luapan sungai, kemacetan panjang hingga insiden kecelakaan dan lain sebagainya. Sehingga jalan alternatif ini diperlukan untuk mendukung transportasi serta sebagai jalur terobosan untuk para pengguna jalan yang ingin cepat sampai tujuan. Dan alternatif ini saling terkoneksi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Jalan tol Kabupaten Ngawi juga termasuk daerah yang dilintasi tol Trans Jawa. Jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya dan masuk lintas segmen di tol Solo Kertosono. Rincian pembagiannya yaitu di sisi barat ada tol Solo Ngawi, sedangkan di sisi timur ada tol Ngawi Kertosono yang sejajar dengan jalur kereta api lintas selatan Jawa. Gerbang tol Ngawi menjadi titik keluar masuk kendaraan yang akan menuju ke atau dari Kota Ngawi. Jalan tol ini juga merupakan salah satu fasilitas agar roda perekonomian di wilayah Kabupaten Ngawi dapat bergerak sehingga dapat menjangkau pelosok wilayah Kabupaten Ngawi yang masih terisolir. Kabupaten Ngawi juga memiliki coba kuliner khas yang tak kalah enak dengan daerah lainnya. Itu beberapa nama kuliner khas Ngawi yang telah dikenal di berbagai semua kalangan. Di antaranya adalah peto, nasi pecel Ngawi, tahu tepo, bedre, ebi tempe, wedang cemue, coklat tempe, dodol jambu. Kesenian daerah asal Kabupaten Ngawi adalah tari orek-orek, tari kecetan, wayang kulit, wayang kucil, jaringan drainase. Kondisi jaringan saluran drainase di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh aspek fisik dasar di wilayah ini. Aspek fisik dasar yang menjadi fokus utama dalam hal ini adalah kondisi topografi dan hidrologi di wilayah ini. Kondisi hidrologis di Kabupaten Ngawi yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun memberikan sarana saluran primer bagi jaringan drainase di Kabupaten Ngawi. Kondisi fisik di wilayah Kabupaten Ngawi mempunyai tingkat kemiringan dan topografi yang berlainan, merupakan kondisi yang mendukung proses peresapan air ke dalam tanah, sehingga jarang ditemui wilayah Kabupaten Ngawi terjadi genangan yang memerlukan waktu yang lama. Hal ini ditunjang dengan keberadaan kawasan hutan dan tanaman reboisasi sebagai penangkap air. Kabupaten Ngawi memiliki 5 daerah pengairan utama, yaitu Dam Gedung Putri, Kecamatan Paron dengan luas 1.975 hektar, Waduk Dung Bendo, Kecamatan Padas dengan luas baku 430 hektar, dan Kali Bening, Kecamatan Mantingan dengan luas baku 86 hektar, Waduk Pondok, Waduk Samiran. Jalan dengan perkembangannya kawasan budidaya yang semakin berkembang saat ini, kadang terjadi beberapa kejadian banjir kiriman yang hal ini diakibatkan karena kerusakan struktur resapan air karena penebangan pohon di kawasan hulu sungai sehingga air tidak dapat diserap dengan sempurna.